Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng, tempat di mana kisah, teori, dan misteri berpadu jadi satu. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menggugah pikiran berikutnya. Pernahkah kalian merasa bahwa manusia itu agak aneh dibanding makhluk lain di bumi ini? Kita lemah tanpa alat, kita mudah sakit, mudah tersesat, dan bahkan butuh bantuan hanya untuk lahir ke dunia. Padahal makhluk lain di bumi tampak begitu alami hidup di lingkungannya. Burung bisa terbang, ikan bisa berenang, harimau bisa berburu tanpa diajari siapapun. Sedangkan manusia, tanpa pengetahuan dan teknologi, hampir tidak bisa bertahan. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah manusia benar-benar makhluk asli bumi? Atau, apakah kita sebenarnya datang dari tempat lain? Teori ini pernah diangkat oleh seorang peneliti bernama Dr. Ellie Silver dalam bukunya Humans Are Not From Earth. Ia menyebut bahwa manusia menunjukkan terlalu banyak ketidakcocokan dengan kondisi planet ini. Misalnya, manusia sangat rentan terhadap sinar ultraviolet. Padahal seharusnya makhluk yang berevolusi di bawah matahari akan punya sistem perlindungan alami. Kulit kita terbakar, mata kita silau, dan kita butuh pakaian hanya untuk bertahan dari panas atau dingin. Kemudian, ada masalah lain, gravitasi bumi. Banyak orang mengalami nyeri punggung, cedera tulang belakang, dan kelelahan otot. Dr. Silver menduga, mungkin gravitasi bumi ini sedikit terlalu kuat untuk tubuh manusia. Seolah tubuh kita terbiasa di planet dengan gravitasi yang lebih ringan. Dan ketika ditempatkan di bumi, tubuh kita harus menyesuaikan diri dengan berat baru yang tidak alami. Selain itu, manusia juga punya kebiasaan yang aneh. Kita tidur lama, mudah stres, dan sering merasa tidak bahagia. Padahal kehidupan di bumi ini sebenarnya penuh kelimpahan. Apakah ini tanda bahwa secara biologis dan psikologis, kita masih beradaptasi dengan dunia yang bukan tempat asal kita? Di sisi lain, teori panspermia juga mendukung kemungkinan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Menurut teori ini, benih kehidupan, sel mikro, DNA, atau bahan organik, dibawa ke bumi melalui komet atau meteor miliaran tahun lalu. Artinya, kehidupan yang kita kenal hari ini bisa jadi berasal dari bintang lain. Dan manusia hanyalah hasil evolusi panjang dari kehidupan yang bermigrasi melintasi galaksi. Namun ada teori yang lebih berani lagi. Sebagian ilmuwan dan peneliti alternatif percaya, manusia mungkin adalah hasil rekayasa genetik dari makhluk cerdas luar bumi. Mereka datang ke bumi ribuan tahun lalu, menemukan makhluk mirip kera, lalu mengubah DNA-nya menjadi lebih maju. Dan lahirlah manusia modern. Kisah-kisah kuno dari berbagai peradaban pun seakan mendukung ide ini. Dalam teks Sumeria, disebut makhluk bernama Anunnaki, yang datang dari langit dan menciptakan manusia untuk membantu mereka. Dalam banyak mitologi lain, ada pula kisah dewa dari bintang yang turun ke bumi dan mengajari manusia berbagai pengetahuan. Apakah itu sekadar mitos, atau jejak samar dari sejarah yang sebenarnya? Coba perhatikan juga bagaimana manusia selalu merasa terhubung dengan langit. Kita membangun piramida yang menunjuk ke bintang, membuat kalender berdasarkan gerakan langit, dan bahkan sampai sekarang, kita terus berusaha menembus luar angkasa. Seolah ada dorongan kuno dalam diri kita untuk kembali ke asal. Bahkan secara psikologis, manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang selalu merasa rindu akan sesuatu yang tak dikenal. Rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu pada rumah yang tidak kita ingat. Rindu pada tempat yang mungkin sudah tidak ada. Apakah itu suara genetik dari masa lalu? Atau kenangan jauh di antara bintang yang tersimpan di dalam DNA kita? Dan kalau dipikir lebih dalam lagi, manusia juga satu-satunya makhluk yang tidak pernah puas. Kita ingin menaklukkan laut, gunung, langit, bahkan luar angkasa. Mungkin karena di lubuk hati terdalam, kita tahu bumi bukanlah akhir perjalanan kita. Bumi hanyalah tempat persinggahan. Namun, bukan berarti teori ini meniadakan keindahan menjadi manusia bumi. Justru sebaliknya. Mungkin, dalam perjalanannya yang panjang, manusia telah belajar untuk mencintai planet ini. Kita menanam, membangun, mencipta, dan melahirkan peradaban di sini. Kita mungkin datang dari luar, tapi bumi kini sudah menjadi rumah sejati kita. Dan mungkin, tugas kita bukan untuk pulang ke bintang, melainkan menjaga tempat yang sudah menerima kita sebagai bagian dari dirinya. Jadi malam ini,
Ketika kamu menatap langit dan melihat bintang-bintang berkelip, ingatlah satu hal. Mungkin, di antara cahaya itu, ada dunia yang pernah memanggil kita pulang. Atau mungkin, dunia itu sudah lama hancur, dan bumi adalah kesempatan kedua bagi umat manusia untuk memulai lagi. Kita mungkin tidak tahu dari mana asal kita, tapi kita tahu satu hal pasti. Kita ada di sini, di planet biru ini, bersama satu sama lain. Dan itu mungkin adalah takdir paling indah dari seluruh misteri alam semesta. Sampai di sini, Om Brimo ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian percaya manusia berasal dari bumi? Atau, apakah kita hanyalah pengembara kosmik yang tersesat di rumah barunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Om Brimo si Pendongeng. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di setiap pertanyaan, selalu ada misteri yang menunggu untuk diceritakan.